Hari ini tema kita tentang good and clean governance. Nah, eh, good and clean governance ini meningkatkan kepercayaan publik, kemudian juga memperkuat demokrasi, meningkatkan kualitas layanan publik, kemudian mencegah korupsi ya. Jadi pentingnya clean and good governance ini dia membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, kemudian juga biasanya dia lebih transparan gitu ya, lebih transparan, kemudian meningkatkan partisipasi, meningkatkan demokrasi, kemudian juga tata kelola yang baik, layanan publik yang lebih efektif, lebih efisien. Dengan adanya good and clean governance ini, proses pemerintahan itu bisa menjadi lebih bersih, bebas juga dari korupsi gitu. Biasanya di pemerintahan sekarang ini sudah mulai menerapkan konsep ini dan lebih transparan ya. Di antaranya eh, mereka biasanya punya websitenya sehingga bisa diakses oleh masyarakat. Kalau ada program-program pemerintah yang bisa diakses, kalau ada bantuan, ada program, kemudian juga berapa anggaran dan lain sebagainya. Kemudian, nah, prinsip-prinsipnya tadi sudah disampaikan, ada partisipasi dengan good governance ini, peningkatan partisipasi masyarakat ya untuk mengambil keputusan, kemudian informasi publiknya itu biasanya bisa diakses oleh semua orang. Jadi kalian misalnya mau tahu tentang informasi publik dari kementerian apapun, sekarang tinggal klik di website, biasanya semua kementerian dan lembaga itu punya websitenya. Lalu pemerintah ini punya akuntabilitas gitu ya atas tindakan dan keputusannya. Dan tentu saja ada keadilan dan kesetaraan, tidak hanya laki-laki yang berpartisipasi, kemudian tidak hanya laki-laki yang punya kesempatan untuk menjabat posisi tertentu, tetapi juga semua perempuan, semua laki-laki itu punya kesempatan dan akses yang sama. Tidak lagi misalnya ada prioritas untuk masyarakat di Pulau Jawa, tetapi juga masyarakat di Indonesia Timur dan di seluruh Indonesia itu punya akses yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan tanpa diskriminasi. Nah, kalau untuk konteks otonomi daerah, ada eh, penguatan tata kelola lokal. Jadi di masing-masing provinsi ini pengelolaan sumber daya dan pengelolaan kebijakannya itu lebih efektif dan lebih efisien. Kenapa dikatakan efektif dan efisien? Karena dia tidak lagi apa namanya birokrasi yang panjang harus sampai ke pusat, tapi cukup diselesaikan dengan kebijakan pemerintah daerah. Lalu peningkatan pelayanan publik ini merupakan salah satu pendekatan good governance di daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Selanjutnya ada tanggung jawab terhadap masyarakat. Jadi pemerintah daerah ini punya tanggung jawab langsung kepada masyarakat gitu ya. Tidak hanya ke pusat, ke pemerintah pusat, tetapi juga punya tanggung jawab kepada pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Nah, selain itu ada juga peran NGO ya. NGO ini tidak hanya eh, apa namanya NGO luar negeri, tapi juga dalam negeri ya, seperti LSM, Ormas gitu. Ini juga penting untuk menguatkan good governance. Di antaranya dengan melakukan advokasi dan pengawasan, karena pemerintah kan punya program gitu ya, tapi masyarakat baik itu yang tergabung di dalam NGO maupun ormas ini juga punya kewajiban gitu ya untuk mengawasi terhadap isu-isu good governance. Misalnya kalau yang lagi rame-rame sekarang ini tentang sistem zonasi gitu kan. Sistem zonasi itu kan sebetulnya untuk supaya masyarakat yang ada di lingkungan terdekat dengan sekolah tersebut itu punya prioritas misalnya untuk mendapatkan pendidikan di sekolah yang terbaik di tempat tersebut. Nah, nanti pelaksanaannya itu akan diawasi oleh masyarakat gitu ya melalui NGO, LSM ataupun ormas. Apakah memang sudah berjalan sebagaimana mestinya gitu. Jadi tidak hanya di atas kertas saja tapi juga pelaksanaan di realita di lapangan. Kemudian di samping itu
NGO, LSM ataupun ormas ini juga punya peran yang sangat signifikan gitu ya untuk mengedukasi, mendidik, menyadarkan masyarakat gitu ya dan meningkatkan kapasitas masyarakat. Lalu yang ketiga adalah menyelenggarakan program-program sosial. Biasanya LSM, ormas dan NGO ini dia juga konsen gitu ya terhadap program-program yang menyediakan layanan dan melakukan program-program sosial bagi masyarakat. Contoh misalnya waktu pandemi COVID beberapa tahun yang lalu, kita semua merasakan dampaknya. Jadi semua bahu-membahu tidak hanya pemerintah tetapi juga LSM, Ormas, dan NGO ini bahu-membahu mengumpulkan bantuan, menyalurkan bantuan, membantu masyarakat yang terdampak secara ekonomi, membantu masyarakat yang terdampak secara kesehatan gitu ya untuk tetap survive gitu, untuk tetap bisa melanjutkan kehidupan dengan baik. Jadi ini perlu sinergi ya antara Ormas, LSM dengan pemerintah serta masyarakat. Nah, kemudian eh, ada juga namanya partisipasi warga dalam perwujudan good and clean governance. Jadi masyarakat ini punya peran sebetulnya ya. Jadi eh, jangan sampai ada statement yang mengatakan, ah saya mah cuma warga negara biasa. Atau ah saya mah siapa bisa mempengaruhi kebijakan. Oh jangan salah gitu ya. Justru kekuatan masyarakat ini bisa memantau dan mengawasi kebijakan pemerintah gitu ya. Ada berbagai macam cara yang bisa disalurkan, misalnya kalian berkumpul di dalam organisasi tertentu, menyuarakan keberatan terhadap kebijakan-kebijakan yang misalnya dirasa tidak adil atau tidak tepat sasaran, itu bisa gitu ya. Jadi saling memantau. Kemudian partisipasi warga negara juga bisa dengan melakukan pengaduan dan kritik. Karena bisa jadi program-program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat itu sudah bagus gitu ya. Sudah sangat apa sesuai gitu, tetapi realisasinya di masyarakat ketika turun diterapkan di masyarakat bisa jadi mungkin tidak tepat sasaran atau misalnya ada bagian warga yang tidak mendapatkan akses gitu kan atau tidak mendapatkan layanan publik yang baik gitu. Nah, ini bisa dengan melakukan pengaduan dan kritik. Mungkin kalau di diskusi yang kelompok sebelumnya, kalau nggak salah di kelas ya waktu itu ada yang menyampaikan tentang program lapor Wapres ya. Jadi di diskusi minggu lalu ada yang menyampaikan program lapor Wapres. Nah, ini sebagai juga bagian dari good and clean governance gitu. Karena yaitu kalau tidak dilaporkan, kalau tidak dikritik, tidak bisa introspeksi gitu, tidak bisa mengatakan apakah program ini sudah berjalan baik atau tidak. Jadi penting gitu ya peran masyarakat. Lalu partisipasi dalam pemilu. Nah, kebetulan kita beberapa hari lagi nih, tinggal menghitung hari, ya akan melakukan pilkada gitu ya. Jadi silahkan teman-teman semua kan sudah punya hak suara untuk menyalurkan suaranya kepada calon-calon pimpinan daerah yang dirasa bisa apa istilahnya, merealisasikan aspirasi masyarakat gitu ya. Penting juga misalnya melihat track record, rekam jejak dari eh, kapasitas beliau atau juga track record dari kebijakan-kebijakan politik beliau kalau incumbent atau juga misalnya ya banyak gitu ya apakah keberpihakan kepada masyarakat dan lain sebagainya. Jadi silahkan karena pemilu itu menentukan pemimpin 5 tahun yang akan datang dan selama 5 tahun itu akan sangat terkait dengan kebijakan-kebijakan publiknya gitu ya sehingga silahkan teman-teman yang punya hak suara jangan sampai tidak memilih untuk memilih pemimpin yang berintegritas, kapabel, dan menerapkan good and clean governance. Lalu dimensi transparansi dalam good governance. Tentu saja perlu keterbukaan informasi publik ya. Nah, biasanya informasi tentang kebijakan, tentang program, tentang anggaran pemerintah sekarang ini sudah bisa diakses secara terbuka melalui website-website kementerian. Contoh misalnya saya melihat beberapa kali ya di website contoh di website Kemenak misalnya ada pengumuman
apa penyelenggaraan ibadah haji atau misalnya pengumuman untuk menerima calon panitia haji gitu kan. Terus ada di websitenya Kemendiknas misalnya ada program beasiswa gitu kan. Kemudian ada program bantuan sekolah gitu kan, bantuan renovasi sekolah dan lain sebagainya. Nah, jadi keterbukaan informasi publik ini penting gitu ya. Jadi kalian nih kalau misalnya nanti lulus kuliah pengen nyari beasiswa atau misalnya pengen nyari pekerjaan, tinggal tinggal googling aja ya. Misalnya lowongan pekerjaan tahun 2025 gitu. Nanti kebuka semua apa saja yang sedang dibuka. Atau misalnya kalian mau lanjut kuliah S2, beasiswa luar negeri tahun 2025 gitu. Nah, langsung. Jadi kalian bisa kemana saja gitu ya, karena semua sekarang sudah terbuka aksesnya. Lalu dialog publik. Nah, biasanya pemerintah juga perlu untuk melakukan ruang dialog dengan masyarakat untuk mendapatkan masukan. Kalau di legislatif, anggota DPR RI, DPRD itu mereka punya namanya reses ya. Reses itu saatnya mereka turun ke daerah pemilihan masing-masing untuk menerima aspirasi masyarakat dan untuk melihat apakah program-program pemerintah yang menjadi mitra kerjanya itu sudah direalisasikan dengan baik di provinsi. Kemudian kalau di DPR RI misalnya mau membuat undang-undang, itu dia menerima hearing, mendengarkan masukan dari masyarakat gitu ya. Kira-kira poin apa saja yang perlu dimasukkan dalam rancangan undang-undang dan lain sebagainya. Kemudian pemantauan independen. Nah, organisasi independen ini bisa melakukan pemantauan terhadap transparansi dari pemerintahan. Ini juga banyak contohnya ya. Kalau yang sekarang misalnya kita mau menghadapi pemilu, itu kan ada Bawaslu, tapi kalau Bawaslu itu kan masih lembaga pemerintah ya, Badan Pengawas Pemilu. Tapi ada juga organisasi-organisasi yang misalnya dari perwakilan partai gitu ya, dia ikut melakukan pemantauan atau dari kelompok masyarakat tertentu gitu kan untuk melihat apakah proses atau tahapan pemilihan umum itu berjalan sesuai dengan schedule yang ditetapkan oleh KPU. Misalnya kalau sekarang lagi masa tenang, pemantau independen itu bisa melihat masih ada nggak kira-kira calon kepala daerah yang melakukan kampanye atau masih adakah tim sukses yang melakukan apa politik yang politik uang, politik apa dan sebagainya gitu ya. Jadi pemantauan independen itu penting juga gitu ya untuk mengawal proses clean and good governance di Indonesia. Lalu dimensi akuntabilitasnya ada akuntabilitas vertikal. Vertikal itu jadi eh, kalau vertikal tuh lurus begini ya. Jadi dari pemerintah dia lurus ke bawah gitu ya, bertanggung jawab kepada masyarakat. Kemudian ada akuntabilitas horizontal. Horizontal kan ini ya lurus gitu ya. Jadi sesama sesama lembaga negara, sesama pemerintahan itu saling koordinasi dan saling eh, mengawasi gitu ya, saling apa ya, memberi masukan gitu supaya tidak tumpang tindih. Karena di beberapa kementerian kadang-kadang ada juga yang tupoksinya hampir sama gitu ya, misalnya kayak di Kementerian Pendidikan dengan Kementerian Agama, misalkan sama-sama mengelola tentang pendidikan ya. Kalau yang di Kemendiknas untuk pendidikan umum, di Kemenak dia pendidikan agama. Nah, itu saling saling berkoordinasi gitu kira-kira apakah program-programnya itu sudah saling sinergi atau misalnya jangan sampai ada tumpang tindih dan lain sebagainya. Lalu akuntabilitas fiskal. Nah, pengelolaan keuangan negara ini juga perlu dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. Dan pemerintah dalam hal ini misalnya presiden itu pasti sudah punya pertimbangan yang cukup matang gitu ya untuk menunjuk misalnya Menteri Keuangan dan Kemenko Perekonomian gitu ya dengan orang-orang yang sangat kompeten di bidangnya sehingga bisa mengelola keuangan negara dengan cukup baik gitu ya. Lalu dimensi keadilan dan kesetaraan dalam good governance, tentu saja semua punya hak yang sama terhadap pelayanan publik dan semuanya harusnya mendapatkan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi dan pemerintah ini punya rasa keadilan sosial
ya sesuai dengan sila Pancasila kita, kebijakan yang adil dan merata bagi semua gitu. Contoh misalnya kebijakan eh, subsidi, subsidi BBM, subsidi gas gitu ya. Ini sebetulnya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat juga gitu ya. Jadi contoh kalau kalau yang gas yang melon itu sampai ada tulisan hanya untuk orang miskin karena selama ini masih banyak juga orang-orang yang menengah ke atas yang konsumsi gas tersebut padahal itu adalah subsidi. Semakin banyak kelompok menengah ke atas yang memakai subsidi negara, maka pengeluaran negara semakin besar. Padahal pengeluaran negara yang harusnya hanya untuk masyarakat tidak mampu itu bisa digunakan untuk kebijakan atau melaksanakan program lain yang lebih bermanfaat dan tepat sasaran gitu ya. Kemudian BBM. Nah, BBM juga sekarang kan sudah mulai ketat ya, yang yang pakai Pertalite hanya eh, kelompok tertentu yang misalnya kendaraannya bagus itu tidak boleh pakai Pertalite, tapi harus pakai Pertamax dan seterusnya. Jadi kebijakan-kebijakan itu terus diperbaharui, disesuaikan dengan kondisi di masyarakat. Selalu ada pengkajian-pengkajian. Tantangan dan kendala dalam implementasi good governance, kadang-kadang yaitu kebijakannya sudah bagus, tapi ada aja oknum, misalnya budaya korupsi ya. Budaya korupsi ini tidak hanya di tingkatan pusat gitu, kadang-kadang juga di tingkatan masyarakat ketika dipercaya untuk mengelola keuangan, ya tidak tidak apa ya, tidak amanah gitu, tidak pada peruntukannya. Kemudian komitmen. Nah, ini perlu komitmen bersama, komitmen yang kuat dari para pemangku kepentingan untuk menerapkan good governance, lalu perlunya untuk apa ya, meminimalisir kesenjangan digital yang bisa menghambat akses informasi dan partisipasi masyarakat. Untuk di ibu kota, sekarang di DKI itu namanya udah DKJ ya, Daerah Khusus Jakarta, bukan ibu kota lagi karena masih proses transisi. Nah, kalau di kota atau di Pulau Jawa lah gitu ya, di kota-kota besar di Indonesia, mungkin akses informasi dan eh, digital itu gampang gitu ya, akses internetnya gampang. Tapi itu sangat terasa ketika waktu apa namanya pandemi COVID kemarin atau bahkan mungkin sekarang ketika kalian mengaksesnya tidak dari tempat yang punya WiFi atau punya akses internet yang bagus, misalnya di pedesaan atau mungkin kayak di pedalaman itu agak masih susah juga gitu ya untuk mengakses internet gitu. Jadi ini juga menjadi salah satu kesenjangan sehingga proses menerima informasi itu jadi sulit gitu. Jadi bagaimana bisa meningkatkan partisipasi masyarakat kalau akses menerima informasi melalui media digital itu juga sulit gitu. Nah, itu untuk kuliah hari ini mudah-mudahan menambah wawasan kita semua.